pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Hari ini bertemu kembali dengan Bu Siska, Sister Clara, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik untuk anak-anak kelas 2. Hari ini kita memasuki pelajaran 12, yaitu Yesus Teladanku. Kemarin anak-anak sudah banyak belajar, yaitu tentang kelahiran Yesus, Yesus dipersembahkan di bait Allah, Yesus tertinggal di bait Allah. Kemudian kita ke materi baru lagi, yaitu dengan judul Yesus Teladanku. Maka sekarang siapkan alat tulisnya. Kita akan bersama-sama memulai pelajaran kita, yaitu dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bacakan doa ini bersama-sama. Silahkan anak-anak mengambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang yang sakit dan menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengungkapkan syukur atas karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, teladan hidup orang beriman. Kemudian meneladan sikap Yesus yang peduli kepada orang kecil dan menderita. Menceritakan peristiwa Yesus menyembuhkan Bartimeus, menyebutkan usaha-usaha untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah anak yang baik dan pintar. Pada umur 12 tahun, Yesus sudah pandai membaca kitab suci. Yesus sudah berani berdiskusi dengan para ahli Taurat. Yesus taat beribadah. Yesus suka membantu orang tuanya. Nah, di sini anak-anak juga pasti melakukan hal yang sama. Anak-anak pasti juga sering dan suka membantu orang tua di rumah. Yesus begitu hormat kepada orang tuanya. Yesus taat pada nasihat orang tuanya. Yesus mengetahui mana perbuatan yang baik dilakukan dan perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Yesus rajin berdoa dan terutama Yesus selalu peduli terhadap orang-orang yang sakit dan menderita. Nah, apakah anak-anak mau seperti Yesus? Nah, anak-anak di rumah boleh menjawab. Pasti anak-anak juga mau mempunyai sikap atau sifat-sifat seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada orang tuanya maupun kepada orang-orang sekitar yang miskin dan menderita. Anak-anak tentu sangat senang dan kagum kepada orang yang berbuat baik, suka menolong orang lain, selalu mendampingi janji, selalu menepati janji ya, dan mau berkorban untuk orang lain. Mengapa demikian? Karena anak-anak memiliki pemahaman bahwa orang yang baik itu akan berbuat baik bagi dirinya dan orang lain. Mereka akan kagum dengan pribadi tersebut dan bahkan ingin menjadikannya sebagai teladan hidupnya. Hari ini, suster dan ibu akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama menyimak dari Injil Markus, yaitu tentang bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita akan belajar dari kisah tersebut, yaitu Yesus yang peduli terhadap sesama yang menderita. Baik anak-anak, mari sekarang anak-anak menyiapkan diri untuk menyimak, yaitu kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam.
Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang ke Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Baik anak-anak, bagus ya kisah Bartimeus tadi. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Diceritakan kembali bahwa ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus memanggil nama Yesus memohon kesembuhan. Tetapi orang banyak justru memarahi dan menyuruhnya diam. Namun, Yesus bersikap sebaliknya. Yesus sangat peduli terhadap orang-orang menderita yang membutuhkan pertolongan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan menderita karena belas kasih-Nya kepada mereka. Selain itu, Yesus menyembuhkan orang sakit karena iman orang itu sendiri. Iman kepada Yesus dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh orang sakit. Seperti Bartimeus yang berusaha memanggil Yesus di tengah keramaian orang banyak. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," katanya. Karena teriakannya yang semakin keras, Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Setelah sembuh, Bartimeus semakin beriman kepada Yesus. Ia tinggalkan pekerjaannya lalu mengikuti Yesus. Yesus juga mendengarkan permohonan kita jika kita memohon dengan penuh iman dan tidak meminta yang berlebihan. Di sekitar kita ada banyak orang yang hidup menderita. Mereka membutuhkan pertolongan kita, seperti kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Anak-anak, Tuhan ingin agar kita menolong orang-orang yang miskin dan menderita. Kalau kita mengasihi mereka, berarti kita mengasihi Tuhan. Yesus mengasihi orang-orang menderita.
seperti Bartimeus yang percaya dan meminta belas kasihan kepadanya. Maka Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Ketika matanya sembuh, Bartimeus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Karena Bartimeus bersyukur bahwa matanya telah disembuhkan serta imannya yang kuat semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus meneladan Yesus yang sangat mengasihi orang-orang yang menderita. Kita mengasihi sesama yang meminta pertolongan kita tanpa pilih kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Yesus teladan kita dalam mengasihi sesama yang menderita. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Selamat belajar, sampai bertemu minggu depan.